Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali materi geografi kelas 11 masih di kependudukan. Nah, untuk yang sekarang akan kita bahas yaitu masih di kependudukan secara kualitatif dan kuantitatif atau di kualitas penduduk. Nah, di sini Ibu akan sedikit membahas tentang bahwa selain dari hitungan rumus penduduk juga ada bahasan mengenai kualitas penduduk. Nah, kualitas penduduk ini faktornya ada 3 yang utama. Nanti kalian bisa kembangkan mungkin ke permasalahan kependudukan, nanti bisa di soal ataupun di kehidupan sehari-hari. Nah, kualitas penduduk itu biasanya ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama pendidikan, dan yang kedua kesehatan serta pendapatan. Jadi ada 3 faktor, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Jadi pendidikan itu misal dari satu wilayah, satu desa, satu kota, satu kelurahan, berarti kan ada pendataan tuh. Misal nih, yang lulusan SD berapa, yang SMP berapa, yang SMA berapa. Bahkan yang pendidikan non formal juga bisa. Misalkan di situ ada skill yang ditingkatkan. Contohnya menjahit, atau mungkin ada skill-skill yang lain yang sengaja ditingkatkan oleh suatu kawasan tersebut, misalkan desa wisata. Berarti skill dalam menjadi tour guide dan lain sebagainya itu bisa ditingkatkan. Nah, di situ akan menjadikan modal bagi si masyarakat itu. Kemudian yang kedua adalah kesehatan. Nah, kesehatan di sini akan sangat berkorelasi dengan pendapatan, karena kesehatan ini misal sehari-hari kita makan apa, bernutrisi atau tidak. Kalau kita kurang nutrisinya, misal kalori butuhnya sehari berapa, protein vitamin seharinya berapa. Nah, pada akhirnya ketika musim hujan atau musim kemarau, musim pancaroba, itu biasanya suka ada flu atau ada demam berdarah dan lain sebagainya. Kita itu bisa punya sistem kekebalan tubuh yang kuat karena nutrisi kita terpenuhi setiap harinya gitu. Maka kesehatan itu berkaitan dengan bagaimana masyarakat tersebut bisa tahan terhadap penyakit gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah pendapatan. Nah, pendapatan di sini dia apakah di atas upah minimum provinsi atau tidak? Karena kan katanya sekarang sudah tidak masuk UMR. UMR itu istilahnya sudah diganti dengan UMP. Jadi bukan upah minimum regional kembali lagi, tapi ke upah minimum dari provinsi. Nah, di sini ada 3 faktor ya, pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Nah, kalau di sini nilainya baik, otomatis dia bisa disebut penduduk yang berkualitas gitu. Nah, biasanya di suatu kawasan atau suatu wilayah menentukan penduduk yang berkualitas itu dengan indeks pembangunan manusia atau bisa kita sebut dengan IPM. Indeks pembangunan manusia ini ada 3 faktor yang menentukan. Yang pertama yaitu ada usia harapan hidup. Jadi harapan hidup berarti harapan itu ya harapan, keinginan orang, berarti keinginan orang buat hidup, atau dengan kata lain biasanya diukur dengan kita bisa hidup atau rata-rata manusia di wilayah X itu bisa hidup sampai berapa tahun. Misal Indonesia 50-60 Bu. Nah, atau ada Bu yang nyampe 70 tapi 80-90, tapi kan jarang ya ada yang hidup sampai 100 tahun. Nah, di sini usia harapan hidup itu adalah ketika dia bisa hidup sampai usia yang senja sudah tua tapi dengan keadaan yang sehat. Jadi jangan sampai usia harapan hidup tinggi itu misal banyak yang hidup sampai usia 90 tahun, 100 tahun tapi sakit-sakitan. Nah, itu berarti bisa mempengaruhi usia harapan hidup. Nah, usia harapan hidup yang baik itu bisa dilihat dari negara Jepang mungkin, karena banyak sekali lansianya yang masih bisa bekerja. Jadi udah pensiun tapi dia kayak buka toko, jaga kue gitu. Jadi dia sampai kuat bekerja. Nah,
usia harapan hidup ini tidak dinilai berdasarkan usia saja, tapi berdasarkan anak lahir hidup. Jadi banyak orang tua yang melahirkan anak dengan kondisi yang hidup dan anak masih hidup. Jadi anak yang dilahirkan dari seorang ibu, kemudian dia dirawat, nah dia sampai tua hidupnya tuh, jadi anaknya masih hidup. Ada anak lahir hidup, ada anak masih hidup, dan kita mencapai usia berapa nih dalam menjalani hidup. Misal ada yang sampai 60, 50, nah itu adalah usia harapan hidup dalam kondisi sehat ya. Kemudian yang kedua adalah tingkat melek huruf. Nah, kalau tingkat melek huruf ini biasanya pemerintah menilai pada masyarakat atau pada penduduk di usia lebih dari 15 tahun. Jadi 15 tahun dites nih apakah literasinya bagus atau tidak, numerasinya bagus atau tidak. Melek huruf itu tidak hanya dinilai berdasarkan kita bisa baca nih A B C D E F G kayak gitu, terus kita bisa nyambungin kalimat-kalimat, tapi dari kita itu bisa nggak sih menyimpulkan isi bacaan tersebut. Nah, itu teh tingkat melek huruf. Jadi tingkat melek huruf itu bagaimana kita bisa meningkatkan atau kemampuan kita tuh sudah sampai mana nih di dalam literasi numerasi. Kemudian ada daya beli masyarakat. Nah, kalau daya beli masyarakat ini dia itu bukan kita bisa hidup dengan yang penting harus barang-barang bermerek, misalkan makan makanan yang kebarat-baratan terus setiap hari. Nah, daya beli masyarakat itu bukan semakin tinggi kita beli barang atau semakin mahal kita beli barang itu daya beli masyarakatnya meningkat, bukan seperti itu. Tapi daya beli masyarakat ini berkaitan dengan kehidupan yang layak. Misal gaji kita 5 juta per bulan, tanggal 1 sampai tanggal 15 kita makan ayam, makan daging, sisanya kita berhemat, makan nasi aja atau makan pokoknya yang dihemat-hemat. Nah, itu berarti nutrisi kita tidak terpenuhi, berarti 15 hari kita hidup layak, selanjutnya kita tidak hidup layak, padahal gaji kita bisa cukup untuk 1 bulan. Jadi hidup layak itu adalah nutrisi kita terpenuhi, segala kebutuhan kita terpenuhi gitu ya. Jadi indeks pembangunan manusia di sini dia berkaitan dengan 3 faktor yang pastinya usia harapan hidup bermuara kemana? Ke kesehatan. Tingkat melek huruf bermuara kemana? Ke pendidikan. Daya beli masyarakat bermuara kemana? Ke pendapatan. Nah, berarti bakal berujung ke faktor yang 3 tadi. Kualitas penduduk yang tadi ada 3, pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke nanti bisa dibuka di drive ya, di materi seperti biasa. Di situ ada 5.9, ada komposisi penduduk, dan ada di 5.10 ada data kependudukan. Jadi untuk 5.9 dulu, bahwa komposisi penduduk itu merupakan pengelompokan penduduk berdasarkan ciri tertentu. Misal penduduk umur 15 sampai 20 tahun berapa nih jumlahnya? Penduduk berdasarkan perempuan berapa nih jumlahnya? Penduduk berdasarkan laki-laki berapa nih jumlahnya? Nah, itu adalah komposisi penduduk. Jadi berdasarkan ciri tertentu. Nah, kalau ada satu lagi yang namanya piramida penduduk. Nah, piramida penduduk itu dia biasanya garis vertikal yang menggambarkan umur. Jadi garis horizontal menggambarkan jenis kelamin. Nah, coba kita lihat di sini. Di sini ada kayak piramida kan, piramida itu bentuknya dia kayak segitiga gitu ya kalau dilihat. Jadi 5 sih sebenarnya, cuman ya ini disebut piramida karena bentuknya mirip piramida ke atas. Makin ke atas makin kecil. Oke. Kenapa di sini ada 2 sisi? Karena yang hijau ini adalah laki-laki dan yang sebelahnya yang krem ini adalah perempuan. Kemudian makin ke atas dia umurnya makin tua. Yang ke bawah ini adalah umur muda. Misal di sini kita bisa lihat 0 sampai 4 tahun, 5 sampai 9. Jadi ini tuh umur manusia. Jadi 0 sampai 4, 5 sampai 9, 10 sampai 14, sampai ke atas itu adalah yang paling tua 75 sampai 79. Nah, kalau yang 0, 2, 4, 6, 8 ini garis
horizontal ini adalah jumlah penduduknya. Berarti ini 0, ini penduduknya 2, 4, 6 sampai yang paling ke kiri itu lebih banyak. Ini juga sama, ini juga lebih ke kanan, dia lebih banyak juga. Jadi kita bisa lihat untuk piramida penduduk itu ada 3 jenis, ada ekspansif, konstruktif, dan stasioner. Kalau ekspansif, dia bawahnya pasti lebar, karena biasanya untuk negara yang memiliki piramida penduduk ekspansif ini kelahirannya tinggi. Oke, lihat diperhatikan di sini 0 sampai 4 tahun dia angkanya kayak di 9, yang ini hampir ke 10 nih. Nah, berarti kan di situ baik laki-laki atau perempuannya si jumlah penduduknya dia banyak kan, lebar. Jadi makin dia sempit, makin kecil, berarti dia makin sedikit jumlahnya. Coba kita lihat di sini untuk cirinya ada di slide selanjutnya. Jika ekspansif, dia kelahirannya tinggi dan kematiannya tinggi. Nah, lihat di sini kelahiran tinggi kan, dia lebar ke kanan, lebar ke kiri, itu lebar. Nah, makin tua dia makin sedikit. Karena apa? Tingkat kematiannya tinggi. Loh, kok tingkat kematian tinggi tapi si garisnya tidak melebar? Ya namanya juga jumlah kan di sini, kuantitasnya. Coba kalau kalian pakai titik di sini di angka 2 ke atas, berarti dia pasti area sini ya, bukan area yang lebar. Kalau dia angka kematian tinggi, pasti banyak yang meninggal, orang tuanya sedikit gitu. Tapi kalau angka kematiannya rendah, berarti orang tuanya masih banyak dong, berarti jumlahnya banyak gitu. Oke, kita lanjut ke konstruktif. Nah, kalau konstruktif ini dia angka kelahirannya rendah. Biasanya kalau konstruktif ini tingkat kelahiran rendah dan terdapat di negara-negara yang kelompok mudanya jumlahnya sedikit. Jadi maksudnya kelompok muda itu berarti orang-orang yang usianya masih muda itu sedikit. Gitu. Bentukannya kayak gini. Jadi biasanya negara-negara maju nih yang punya piramida konstruktif. Kalau tadi mah kan lebih ke negara berkembang, ekspansif. Nah, Indonesia itu ekspansif. Amerika Serikat, Jepang, ini konstruktif. Kemudian yang selanjutnya adalah stasioner, ini Jerman, dengan ciri jika banyaknya penduduk di dalam kelompok umur yang sama kecuali pada kelompok umur tertentu dengan kelahiran dan kematian yang rendah. Jadi kelahirannya sedikit, kematiannya juga sedikit, maka ada umur-umur tertentu yang banyak. Misal ini di umur 30 sampai 34. Kemudian di umur 60 sampai 64 dia banyak. Kayak gitu. Nah, setelah tadi piramida penduduk, kita lanjut ke sex ratio. Jadi sex ratio ini adalah rasio jenis kelamin. Jadi yang dihitung tuh kayak di soal tuh ada laki-laki sama perempuannya. Nah, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, dikali 100. Jadi jumlah penduduk laki-laki dibagi jumlah penduduk perempuan baru dikali 100. Nah, ini buat apa sih gunanya? Ya gunanya untuk memudahkan orang dalam pencarian data kependudukan yang memerlukan misalkan angkatan kerja laki-laki kira-kira nih dibutuhin untuk proyek apa. Nah, itu berarti harus dilihat nih setiap wilayahnya. Maka dibangunlah misalkan industri apa jenisnya gitu. Jadi dari rasio jenis kelamin juga di sini sangat berguna dan ngitungnya juga gampang. Kayak penduduk laki-laki jumlahnya berapa dibagi jumlah penduduk perempuan dikali 100. Kemudian yang selanjutnya ada dependensi ratio. Nah, kalau dependensi ratio ini dia itu adalah menunjukkan angka beban ketergantungan atau rasio ketergantungan. Di sini angka beban ketergantungan itu rumusnya adalah jumlah penduduk usia non produktif, berarti yang usia 0 sampai 15, kemudian yang 65 tahun lebih, kan itu masuknya non produktif ya. Dibagi jumlah penduduk yang usianya produktif. Berarti produktif umur berapa? Umur 15 sampai 64 tahun.
Kan tadi 0 sampai 15 berarti dia gak bisa kerja nih, belum bisa kerja. Nah kalau 65 plus tuh dia udah pensiun. Tapi kalau usia 15 sampai 64 tahun atau 65 tahun, dia itu dimasukkan ke dalam usia produktif. Nanti jumlahnya dibagi, tinggal dikali 100. Nah ini untuk apa nih? Untuk ngeliat gimana sih penduduk usia produktif itu perbandingannya dengan non produktif. Nantinya kalau makin kecil angka beban ketergantungannya, akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas hidupnya gitu. Selanjutnya ini paling ada tambahan untuk kepadatan penduduk. Jadi kalau kepadatan penduduk itu dia rumusnya jumlah penduduk dibagi dengan luas lahan. Jadi kalau penduduknya banyak, lahannya sedikit, berarti itu kepadatan penduduknya tinggi. Nah, satuannya orang per hektar atau orang per kilometer pangkat 2. Gitu ya. Jadi rumus yang selanjutnya. Nah, itu adalah rumus terakhir. Nah, kalau misal di PSAT ada pertanyaan tentang gambar seperti ini bukan gambarannya paling kayak gini nih. Set gitu ya. Ini bukan berupa piramida, tapi ini adalah transisi demografi, bahwa penduduk itu diibaratkan selalu mengalami perubahan. Nah, perubahan ini akibat beberapa faktor. Nah, faktor di sini bisa terjadi karena bertambahnya kelahiran, berkurangnya kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Di sini dibagi menjadi 5, ada tahap 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bacanya gini, terus ke atas ini. Nah, ini mah keterangan bawahnya. Nah, kita bisa lihat 10, 20, 30, 40. Berarti dia kematiannya berapa nih? Apakah di angka 20 atau tidak? Atau bukan? Atau di angka 30? Nah, sama kematiannya juga segini. Nah, kita bisa lihat ini ada birth rate, kemudian ada rate kematian. Jadi di sini ada 3 garis, kelahiran, kematian, dan total populasi. Kita bisa lihat di stage 1 dia birth rate-nya dia sangat tinggi. Sampai di stage 3 atau tahap 3 dia mulai turun. Kemudian kematiannya di tahap 1 naik tinggi di 40, tapi kalau pas di tahap 2 dia mulai menurun. Nah, kemudian di total populasi dari awal dia di angka 10 sampai terus naik. Nah, apa yang terjadi di stage pertama? Dia itu kelahirannya tinggi. Kenapa kelahirannya tinggi? Karena di sini itu belum adanya revolusi industri, sehingga orang-orang sangat dibutuhkan untuk apa? Untuk bekerja. Karena waktu itu masih pertanian, jadi mengolah tanaman, mengolah tanah untuk bercocok tanam. Nah, ini makanya kelahiran tinggi. Tapi diikuti dengan apa? Dengan angka kematian yang tinggi juga. Kenapa bisa terjadi? Karena peperangan masih banyak, wabah penyakit masih banyak, dan obat-obatan itu masih jarang gitu. Perkembangannya masih rendah. Perkembangannya masih belum berkembang, sehingga banyak yang meninggal. Kemudian di stage 2 di sini kelahiran masih tinggi tapi kematian menurun nih. Karena apa? Karena sudah masuk ke dalam revolusi industri, sehingga banyak sekali perubahan, banyak ditemukan mesin-mesin juga. Kemudian banyak sekali kualitas penduduk di sini meningkat gitu dari segi pengetahuannya dalam melakukan pekerjaan, sehingga kematiannya juga mulai menurun. Nah, di stage 3 kelahiran mulai menurun karena terjadinya apa? Mindset masyarakat yang berbeda, bahwa anak itu bukan merupakan aset lagi, tapi anak itu harus dibiayai, sehingga disebut sebagai beban. Nah, maka dari itu mindset dari masyarakat berubah. Kemudian ditemukannya alat kontrasepsi, kemudian adanya urbanisasi. Nah, kematian juga terus menurun sampai di stage 4 sampai stage 4 sampai 5 kematian itu dan kelahiran stabil, cenderung stabil. Dan total populasi sedikit menurun, dari awalnya melambung karena kelahiran naik terus. Nah, di sini mulai menurun nih. Karena pandangan masyarakat itu berbeda. Awalnya di sini hanya ada 5 tahap, tapi ada perbedaan pendapat dari para ilmuwan di tahap 5, karena ada yang bilang
bahwa penduduk itu akan terus menurun, tapi ada yang bilang juga penduduk itu akan naik nanti gitu ya. Jadi ini adalah namanya transisi demografi, bukan piramida seperti tadi. Nah, kalau yang gambarnya yang di bawah ini mah hanya penjelasan saja, kayak birth rate, kematiannya high berarti di sini kematian tinggi, kelahiran tinggi. Bagaimana peningkatannya? Stabil or slow increase, berarti di sini peningkatannya dia lambat. Piramidanya kalau digambarkan seperti ini, ketika dia kelahiran tinggi dan kematian juga tinggi, maka dia akan mengerucut seperti ini. Ini mah hanya bawahnya mah hanya penjelasan saja, yang atasnya baru ini namanya transisi demografi. Oke, seperti itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.